Halo, selamat berjumpa. Apa kabar? Kita akan melihat tentang materi selanjutnya, yaitu materi evolusi. Teman-teman, kalau kita lihat gambar ini sengaja saya download begitu kan. Kadang kita berpikir evolusi itu ya perubahan lalu dari kera menjadi manusia begitu kan, atau cara ekstrimnya seperti ini, dari kera yang membungkuk lalu berdiri tegak, lalu bawa senapan, lalu bawa makanan di sana, lalu kemudian menjadi babi atau menjadi semut atau menjadi apa gitu. Ya itu ekstrim, ya itu ekstrim, artinya tidak seperti itu evolusi. Artinya kera pun masih ada sekarang, manusia pun masih ada, babi itu sendiri pun ada. Maka kan kita lihat sejauh mana evolusi. Kan saya mulai dari sini. Oke. Nah, beberapa teori evolusi Anda bisa membacanya di sini. Erasmus Darwin, ketika kehidupan berasal dari asal mula yang sama, respon fungsional diwariskan pada keturunannya, konsep Buffon, Lamarck, Lyell dan sebagainya. Ini teori, sekali lagi ini sebuah teori. Maka kemudian kita lihat bagaimana frame berpikirnya, bagaimana kemudian apa yang mendasari teori ini muncul sebenarnya. Nah, seperti kita lihat misalnya fokusnya ke beberapa hal ini. Lamarck misalnya, ketika Lamarck ini, gambar ini sangat familiar sekali ketika di sini ini jerapah makan gitu kan, terus tanaman ini semakin tinggi maka lehernya pun ikut tinggi mengikuti sumber makanan ini, dan akhirnya terbentuklah jerapah itu lehernya panjang-panjang yang asal mualanya lehernya pendek. Ini teori, sekali lagi ini tuh. Lalu ada teori lagi dari Darwin, ketika kemudian memang secara asal muasal bahwa jerapah itu memang ada yang leher pendek dan juga leher yang panjang. Nah, karena kemudian tanaman ini semakin tinggi, yang di bawah itu semakin habis, maka yang survive atau bertahan hidup adalah yang kemudian lehernya yang bisa menjangkau sumber makanan ini. Nah, kemudian yang extinct, yang punah itu yang nggak bisa menjangkau sumber makanan ini. Maka terus yang panjang-panjang ini melakukan reproduksi, terus berkembang biak, akhirnya sekarang ditemukan bahwa yang namanya jerapah itu ya lehernya panjang semacam itu. Contoh lain kemudian ketika ini misalnya tikus ini penelitian dari August Weismann, eksperimen ekor tikus itu dipotong begitu kan, potong terus yang female, yang betina dipotong, yang jantan juga dipotong, lalu dinikahkan, dikawinkan gitu, bereproduksi. Apa hasil babynya, apa hasil anak-annya? Tikus anak-annya apa? Apakah kemudian ekornya pendek semua? Tidak, ternyata ekornya panjang. Ini sisi lain dari kemudian teori-teori evolusi itu. Nah, maka kalau mau dilihat yang namanya Lamarck dan Darwin di sini, itu ketika Lamarck itu bicaranya use and disuse, digunakan atau tidak. Sedangkan Darwin itu variasi. Use and disuse itu maksudnya ketika nggak digunakan ya sudah hilang begitu kan. Tapi kalau Darwin itu ya kemudian memang ada variasi sejak semula, sejak awalnya itu ada variasi. Ada variasi di situ. Nah, yang tidak bisa menghadapi situasi lingkungannya ya kan hilang begitu kan. Transmisi of acquired karakteristik, ada kemudian perubahan karakteristik di sana. Tapi kalau pada Darwin itu ini pewarisan sifat-sifat baiklah, sifat-sifat adaptif itulah yang kemudian bisa hidup untuk selanjutnya. Ya, increasing complexity di sana maksudnya bahwa strukturnya semakin kompleks di sini. Tadinya pendek lalu semakin panjang, itu kan semakin kompleks. Tapi kalau Darwin bukan bicara itu, differential survival. Siapa yang kemudian bisa survive ketika yang berbeda dan itu mampu perbedaan itu menjadi sarana beradaptasi.
Maka kalau Lamarck itu no extinct, tidak punah, kalau Darwin itu extinct. Maka semua menurut Lamarck serapa ini ya no extinct, tidak punah. Tapi ketika Darwin bicara ya yang gak adaptif ya punah, selesai semacam itu. Lalu ketika sini tadi August Weismann, perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan. Ini kan pengaruh lingkungan dipotong begitu, tidak akan diwariskan. Nah, dia juga punya teori bahwa evolusi itu sendiri dari penelitian ini itu adalah masalah pewarisan gen. Kalau dipotong itu kan bukan ada sesuatu di gennya tetap sama saja. Nah, gen-gen ini melalui mana? Melalui sel-sel kelamin, sperma dan sel telur itu. Atau dikatakan pula bahwa evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor genetika. Artinya seleksi alam itu ya fenomena yang menyeleksi sehingga nanti yang bisa dilanjutkan itu gen yang mana. Itu nanti kan kita lihat lebih lanjut. Nah, teman-teman, saya sering mengatakan mari berpikir utuh, mari well informed. Artinya jangan menjustifikasi, jangan menghakimi tanpa kemudian melihat konteksnya. Kita selalu belajar konteks. Maka ingin melihat Darwin cara pemikirannya bagaimana, ya mari kita lihat ada apa dengan Darwin waktu itu. Ilmunya itu seperti apa sebenarnya. Dia membaca buku-buku apa. Nah, itu yang harus dilihat konteks. Kita bicara tentang konteks. Nah, teman-teman, Darwin itu terinspirasi dengan bukunya, buku ini, Principle of Geology dan ini sebuah essay Principle of Populasi. Dua buku inilah yang kemudian mendasari pemikiran-pemikirannya sebenarnya. Dia sangat terkesan dengan dua buku ini, maka kemana-mana dia bawa, sehingga pemikiran-pemikiran yang dia telurkan itu bermula dari sini sebenarnya. Nah, ini buku-bukunya. Yang pertama ini buku tentang kisah perjalanannya dengan kapal Beagle-nya itu. Kemudian ini yang jadi kontroversi itu The Origin of Species by Means of Natural Selection itu. Sekali lagi di sana tidak ada kata-kata bagaimana kera itu berubah menjadi manusia ya. Dia bicara tentang kekerabatan di sana. Lalu bagaimana kemudian Descent of Man, ini bagaimana kemudian ekspresi-ekspresi itu muncul, maka dilanjutkan dengan Man and Mammalia ini. Bagaimana ternyata ekspresi mamalia itu punya kemiripan juga dengan manusia. Misalnya ketika kita lihat anjing marah itu ya berkerut semacam itu misalnya, atau sedang seneng gitu ya, ekspresinya semacam itu kan sama itu di situ. Lalu kemudian juga Anda bisa baca ini Life and Letter Charles Darwin, ini kemudian ponakan-ponakannya yang kemudian keturunan-keturunan yang menuliskan pembelaannya, karena Charles Darwin kemudian di stigma menjadi yang ateis, yang tidak berketuhanan, yang ngawur begitu. Maka kemudian ada kisah-kisah yang kemudian kesedihan Darwin dianggap semacam itu, lalu sebenarnya dia itu maksudnya apa dan semacam itu. Sekali lagi kita berpikir utuh. Sekali lagi konteksnya dia ini terinspirasi ilmu Principle of Geology dan populasi. Principle of Geology itu kan sebenarnya bahwa bumi ini tidak statis tapi dinamis. Ketika ada longsor misalnya, terjadi pembalikan lapisan bumi. Ketika ada gempa bumi, ketika ada banjir dan sebagainya, itu kan ada pembalikan lapisan bumi. Berarti segala sesuatu yang di atasnya pun akan kemudian berubah. Itu prinsipnya di situ. Is a principle of populasi, punyanya Malthus di sini. Itu kelihatan sekali kan sebenarnya ada deret geometri, deret aritmatik populasi itu. Semakin besar kemudian populasinya, maka sumber makanan ini akan semakin habis. Dia punya teori semacam itu. Nah, maka tentu agar kemudian tidak kehabisan sumber makanan itu, populasi ini harus mencari cara agar dia bisa memperoleh makanan itu. Nah, inilah yang menelurkan pendapat dari Darwin, itulah seleksi alam. Siapa yang bisa berubah adaptif ya dapat sumber makanan itu, sebenarnya kan di situ. Nah, ini bukunya yang kemudian dianggap kontroversi, The Origin of Species by Means of Natural Selection itu. Sekali lagi saya ingin mengungkapkan
cobalah baca buku ini ya. Di berbagai perpustakaan kampus itu ada ini sebenarnya. Kalau Anda baca secara detail sebenarnya isinya ya sekedar ini, secara saya rangkumkan di sini misalnya. Setiap spesies pada dasarnya memiliki fertilitas yang tinggi. Fertilitas itu artinya dia punya kemampuan berketurunan. Jumlah keturunan yang dilahirkan lebih banyak dari keturunan yang bisa mencapai usia dewasa. Ya, ini dia melihat semacam itu. Ya, melihat semacam itu artinya dalam usia mudanya itu keturunan itu akan lebih banyak. Lalu populasi kira-kira tetap berjumlah sama dengan sedikit perubahan. Ya, populasinya sekitar itu, kemudian ada perubahan sedikit di sana. Sumber makanan itu terbatas, sekali lagi ini terinspirasi dari teorinya Malthus, buku Principle of Populasi tadi. Tetapi relatif stabil dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu terjadi perjuangan secara implisit bertahan hidup, dia akan mengubah dirinya untuk bertahan hidup. Pada spesies yang melakukan reproduksi secara seksual, biasanya tidak ada dua individu yang identik. Sekembar-kembarnya individu, sekembar-kembarnya orang, tidak ada yang persis sama. Beberapa variasi dalam spesies secara langsung mempengaruhi kemampuan individu untuk bertahan dalam kondisi alam tertentu. Iya, jelas. Variasi yang muncul itu bisa digunakan untuk bertahan hidup. Ya, sebagian besar dari variasi ini bersifat turunan atau inherediter itu tadi. Individu yang kurang sesuai dengan lingkungannya, nah kemungkinan bertahan hidupnya kecil. Ya, di situ itu kemungkinan akan lebih banyak melakukan reproduksi. Lalu individu yang selamat kemungkinan besar akan menurunkan ciri-ciri yang dimiliki kepada generasi berikutnya. Jadi yang survive akan menurunkan sifat gen baiknya itu. Kalau Anda baca penelitian belum lama ini ya, Pitchman itu ternyata teman-teman kita di Papua itu memiliki bentuk darah yang kemudian agak berbeda. Perbedaannya gimana? Perbedaannya lebih baik. Kenapa? Karena ternyata dia bentuk darah semacam itu mampu kemudian bertahan dari malaria. Karena di sana waktu itu kasusnya banyak sekali malaria, maka nah inilah perubahan itu. Survive-nya di situ. Bertahannya di situ. Dan itu diwariskan, maka semakin banyak yang punya darah kebal anti terhadap malaria itu. Lalu proses yang menyebabkan perubahan ini menghasilkan populasi yang perlahan-lahan bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan pada akhirnya berlangsung terus-menerus membentuk keragaman yang baru. Nah ini, keragaman yang baru. Kisah lainnya misalnya penelitian di daerah India sana, itu kita akan tahu yang namanya gajah itu kan yang diburu gadingnya begitu kan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah ketika gadingnya itu diambil, tentu orang itu akan membunuh sang gajah. Nah orang-orang yang bisnis ilegal di situ itu tentu akan mencari gading-gading yang panjang dan besar gitu kan. Nah akibatnya apa? Akibatnya populasi gajah yang bergading panjang itu lama-kelamaan akan menurun, berkurang. Nah yang bisa bertahan itu adalah yang gading pendek, dan mereka melakukan reproduksi terus-menerus sehingga ya sudah muncullah gading-gading pendek itu, muncullah yang namanya gajah itu ya gadingnya pendek gitu kan akhirnya. Kenapa? Karena yang gading panjang itu tidak lolos seleksi alam oleh manusia itu, karena kebrutalan manusia itu yang kemudian mengatasnamakan antroposentris sebagai pusat kehidupan, padahal hanya bagian kecil dari kehidupan manusia itu. Maka jangan kaget kalau anak cucu kita besok tahu-tahu mengetahui bahwa gajah itu gadingnya pendek, atau yang namanya gajah itu ya tidak punya gading begitu kan. Itulah seleksi alam. Terus ya ini terkenal sekali, inilah yang dilihat oleh Darwin sebenarnya. Ada variasi adaptasi di sana tentang cucuk ya, paruh, tentang paruh di sana. Ternyata di Kepulauan Galapagos ada berbagai jenis burung finch yang kemudian punya bentuk paruh dan juga bentuk cakar yang berbeda. Maka inilah variasi. Paruh ini kan ada yang digunakan untuk ngambil biji-bijian, ada yang untuk mematuk serangga dan sebagainya. Maka ada variasi di sana. Dan ini proses bertahan hidup itu sebenarnya, proses adaptasi itu sebenarnya.
Nah, kita masuk ke lebih lanjut lagi tentang frekuensi gen populasi, genetika populasi. Ada namanya prinsip keseimbangan, kesetimbangan atau hukum Hardy-Weinberg. Hardy-Weinberg ini dia melihat frekuensi alel, Anda tahu kan yang namanya alel, dan juga rasio genotip yang ternyata dari waktu ke waktu itu cenderung konstan. Ya, ini hukum frekuensi gen. Sekali lagi kajiannya teori pada gen. Kenapa kita bicarakan gen? Karena itu yang diwariskan dalam adaptasi, dalam berevolusi. Maka dia merumuskan ini rumus matematis teman-teman. Rumus persamaan ya. P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1. Nah, P kuadrat ini mewakili A besar ini alel yang kemudian homozigot dominan. Kemudian yang PQ ini melambangkan alel yang heterozigot, A besar A kecil. Kemudian Q kuadrat ini melambangkan ini alel yang homozigot resesif. A kecil itu kan resesif. Nah, dari persamaan matematis biasa ya Anda tahu bahwa P tambah Q dikuadratkan sama dengan 1. Dari rumusan ini P tambah Q sama dengan 1, P sama dengan 1 dikurangi Q. Ini prinsipnya. Ya, prinsipnya di situ. Sekali lagi ini pendekatan, artinya tentu populasinya nggak akan persis sama, tapi ini pendekatan. Nah, rumusan ini, kesetimbangan populasi ini bisa dihitung, bisa digunakan dengan syarat satu, jumlah populasinya besar dengan individu yang diploid 2N, populasinya harus besar. Lalu yang kedua, perkawinan seksual itu terjadi secara acak, random, bukan dipilihkan, bukan dipelihara lalu kemudian dikawinkan, itu bukan. Tapi biar dengan kesadaran mereka sendiri dengan populasi besar itu. Lalu yang ketiga, tidak terjadi mutasi. Kita telah belajar mutasi, maka jelas mutasi itu akan mengganggu gen kan. Lalu yang keempat, tidak ada seleksi alam, artinya misalnya tadi tidak ada perburuan, tidak ada tiba-tiba di sana kekurangan sumber makanan, tiba-tiba terjadi bencana alam. Ya, ini populasi teori sebenarnya. Lalu yang kelima, tidak ada migrasi skala besar, keluar atau masuk populasi itu. Ada populasi besar masuk situ, ada sebagian populasi keluar, hilang dari populasi itu misalnya, itu tidak terjadi. Nah, maka kalau dilihat syarat ini sebenarnya syarat teori ya. Syarat teori. Karena bisa saja di alam ini terjadi mutasi, jelas di alam ini terjadi seleksi alam, sangat bisa jadi terjadi migrasi secara besar-besaran. Ya, kalau masalah perkawinan seksualnya tentu kalau di alam ya itu terjadi secara random atau acak. Biar mudah begini, contoh penghitungannya. Anggaplah ada suatu populasi yang berada dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg dengan hanya 2 alel untuk suatu gen tertentu. 2 alel, tadi kan misalnya A besar. Jika kita tahu bahwa alel A memiliki frekuensi P sebesar 0,3, maka tentukan frekuensi masing-masing genotip, baik yang homozigot A besar, B besar karena punya 2 alel tadi A dan B ini, maupun yang heterozigot A besar, B besar. Penghitungannya kan seperti itu. Kita tahu kan bahwa yang namanya A itu dilambangkan dengan huruf P itu sama dengan 0,3. Maka P plus I sama dengan 1. Lalu B besar itu sama dengan Q, maka B besar itu sama dengan 0,7. Nah, masukkan ke rumus persamaan itu, maka A besar itu ya B kuadrat kan, berarti 0,3 kali 0,3. AB itu kan yang heterozigot, maka 2PQ, 2 kali 0,3 kali 0,7. B besar itu adalah yang resesif, maka di sana Q besar berarti 0,7 kali 0,7. Itu penghitungannya. Contoh yang lain, dari 2000 orang yang diperiksa golongan darahnya berdasarkan sistem MN. Karena ada AB0, ada MN, ada resus dan sebagainya. Diperoleh 935 orang bergolongan darah M, 727 bergolongan darah MN, dan
341 bergolongan darah N. Berapa frekuensi ALM dan LN dalam populasi tersebut? Mudah saja, sekali lagi, ini P kuadrat itu berarti MLM, homozigot kan. 2PQ itu berarti LN, heterozigot kan. Q kuadrat itu berarti LN, ini yang homozigot resesif. Dimasukkan saja Q kuadrat sama dengan 341 per 2000 bagi 2000 sama dengan 0,17. Q sama dengan berarti akar dari ini 0,17, 0,41 di sana. P plus Q sama dengan 1, berarti P sama dengan 1 minus 0,41. Frekuensi LM P 0,59, LN Q 0,41. Nah, ini saya mengatakan, ingat bahwa satu-satunya genotip yang fenotipnya diketahui pasti adalah yang resesif. Oh, gampangannya carilah dulu yang resesif. Ya, resesif itu kan punya sifat kalau di tabel Panet itu kan kanan bawah itu kan resesifnya kan di sana. Itu kan yang diketahui di sana. Sekali lagi ini teori, ya, sekali lagi ini teori. Maka sekali lagi juga syarat-syaratnya tadi harus masuk. Maka populasinya populasi teori, maka gunakan cara-cara semacam ini. Nah, cara lain misalnya jika frekuensi gen tertaut E. Nah, ini masalah laki-laki perempuan. Kalau tadi kan tidak dibedakan laki-laki perempuan. Laki-laki itu P plus Q, kenapa? Karena alelnya di sini hanya ada kombinasi ini XAY, XA besar Y dan XA kecil Y. Tapi kalau perempuan itu digunakan P plus Q dikuadratkan. Kenapa? Karena ada variasi alel XA besar, XA besar, XA besar, XA kecil, dan XA kecil, XA kecil. Contohnya diketahui 7,5% laki-laki dari suatu populasi menderita buta warna. Berapa frekuensi perempuan normal dari populasi tersebut? Berapa frekuensi perempuan yang diduga buta warna? Ingat bahwa buta warna itu resesif ya. Buta warna itu resesif. Maka frekuensi perempuan normal, frekuensi gen laki-laki buta warna atau B kecil ini Q, sekali lagi ini resesif 0,075. Laki-laki normalnya berarti 1 dikurangi 0,075. Kemudian frekuensi perempuan normalnya B besar dan B besar B kecil dianggap normal. Kenapa? Karena matanya juga lihatnya normal, tidak buta warna. Maka P kuadrat ditambah 2PQ. 2PQ sekali lagi ini adalah yang heterozigot. Maka hasilnya semacam. Frekuensi perempuan buta warnanya berarti Q kuadrat 0,075 dikuadratkan semacam itu. Oke, lanjut. Anda bisa mengembangkan itu dengan berbagai variasi teman-teman. Artinya itu dasarnya saja mengenal tentang hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg itu. Faktor penyebab ketidaksetimbangan dari frekuensi atau teorinya Hardy-Weinberg tadi. Ini tadi saya katakan bahwa kesetimbangan Hardy-Weinberg itu populasi hipotetis, populasi teori begitu kan. Tidak terjadi perubahan itu pada frekuensi gen atau rasio genotipnya. Tapi di alam itu terjadi perubahan. Perubahan semacam ini mikroevolusi itu sebenarnya. Walaupun kita meneliti virus misalnya, virus itu juga mengalami ketidakseimbangan populasi. Kenapa? Karena gennya juga berubah-ubah. Kalau Anda baca berita tentang corona ini kan ya semacam itu, virus corona itu ya semacam itu, tapi ternyata muncul varian baru dari Inggris misalnya. Ini kan ketidakseimbangan frekuensi gen dalam populasi virus corona itu sendiri. Tapi secara penampakan ya sama bentuknya corona bulat semacam itu. Tapi ada perubahan gen di sana itu sebenarnya. Nah, faktor penyebab ketidakseimbangan itu frekuensinya yang tidak acak. Tadi kan syaratnya harus random, acak sakar PDW begitu. Ada migrasi di sana, ada hanyutan genetik drift di sana, ada seleksi alam, ada mutasi dan ada rekombinasi seleksi. Perkawinan tak acak, di keseharian jarang terjadi perkawinan acak.
Ya, manusia lebih menyukai alel makhluk hidup yang menguntungkan. Anda membiarkan kucing aja milih yang Anggura gitu. Anda membiarkan anjing aja milih yang Parker misalnya. Ini kan jadi nggak ada akhirnya. Yang jelek-jelek disingkirkan. Ini kan kemudian menghilangkan plasma nutfah itu sebenarnya. Alel dengan sifat tidak disukai akan berkurang dan mungkin akan hilang. Maka kalau Anda senang Anggura saja begitu, ya dunia ini nanti anak cucu Anda hanya tahu yang namanya kucing itu ya bentuknya Anggura itu tadi. Ya, di situ yang terjadi. Ketidakseimbangan karena migrasi, entah itu emigrasi, entah itu imigrasi. Individu itu masuk populasi atau keluar populasi, itu tentu akan mengganggu kesetimbangan populasi itu. Kemudian hanyutan genetik. Hanyutan genetik merupakan perubahan frekuensi alel akibat populasi kecil yang memisah dari frekuensi yang besar di sana. Penyebabnya apa? Ada namanya founder effect. Sekelompok individu menempati tempat baru dan membentuk koloni tersendiri. Ada yang namanya bottleneck effect. Banyak anggota populasi mati dan sisanya saling kawin sehingga jumlah populasinya seperti semula. Ini contohnya, misalnya ada populasi merah, enggak ada yang merah. Ada populasi pink, kuning, coklat, hijau, biru di sana. Lalu terjadi perubahan populasi di sana. Populasi yang kedua ini isinya ini berubah. Ya, di populasi ketiga ini pada generasi ke-10 frekuensi yang muncul itu hanya coklat, biru dan hijau. Populasi bisa mengalami semacam ini. Bisa mengalami juga bottleneck effect itu. Ini populasi yang besar, leher leher botol begitu. Leher botolnya ini ya ini seleksinya sebenarnya, reduce-nya pengurangannya di sini sebenarnya, pengurangan populasinya di leher botol ini. Populasinya banyak begitu, kuning dan coklat, tapi kemudian yang bisa lolos seleksi botol ini, lewat leher botol ini, itu ternyata lebih banyak coklat daripada kuningnya, sehingga memunculkan populasi baru. Populasi baru ini akhirnya itu memunculkan populasi dengan dominansi warna coklat. Padahal tadi bisa jadi yang dominansinya di botol ini adalah warna kuning atau seimbang. Itu namanya bottleneck effect. Contoh yang lebih konkret misalnya ini, hewan babi hutan ini. Dia punya alel B besar, B besar, B kecil, B kecil, B besar, B kecil, dan seterusnya. Lalu melalui tahap seleksi alam di sini, lewat leher botol ini, bottleneck effect ini. Akhirnya yang muncul ya yang B kecil, sifat resesif ini. Yang B besar kemana tidak lolos seleksi alam ini. Ya, di situ lalu yang bawah ini menjelaskan tentang founder effect. Ternyata kemudian individu kecil dari populasi yang besar itu bisa nanti membuat populasi baru dengan different alel, dengan perbedaan alel. Ini yang merah ini keluar, lalu kemudian di suatu pulau cocok di sana, bisa adaptasi di sana, maka di pulau itu hanya ditemukan serangga yang berwarna merah ini, tidak ditemukan yang kuning ini. Ya, ini contoh ketidakseimbangan populasi di sini. Gen flow atau genetic drift tadi, ini bottleneck effect sudah tadi saya jelaskan. Gen flow pun mirip semacam ini. Pergerakan alel kemudian membentuk kemudian populasi yang berbeda di sana. Seleksi alam sudah berulang saya katakan tadi teman-teman, bahwa yang namanya seleksi alam itu akan mengubah pola adaptasi individu di sana. Ya, populasi jerapah leher panjang dan pendek, populasi burung puyuh dengan warna yang sesuai tanah itu tentu lebih survive ya, karena aman dari pemburu kan, yang warnanya lebih gelap itu. Kalau Anda ingat dulu teorinya itu di revolusi industri Inggris itu, Biston Betularia itu ternyata ngengat yang sayapnya berwarna gelap itu lebih survive. Kenapa? Karena di sana jelaga dari asap banyaknya pabrik di sana, ternyata kemudian dia membuat Biston Betularia ini bisa berkamuflase, nempel di
dinding yang berjelaga sehingga tidak ketahuan oleh predatornya. Contoh resistensi misalnya populasi bakteri. Ketika Anda mengkonsumsi antibiotik tidak dihabiskan, ya akan memunculkan bakteri-bakteri dengan alel yang berbeda yang resisten. Ketika Anda menyemprot pestisida ke daerah pertanian di sana tapi tidak tuntas atau dosisnya tidak sesuai takaran, yang sudah yang bertahan hidup akan memunculkan genetik yang berbeda dan ini diwariskan. Sehingga kemudian harus ditingkatkan dosis pestisida. Ini kasus di tempat saya itu, samping rumah itu, ketika samping rumah saya kan area persawahan ini. Suatu kali ketika ulat-ulat di sana tidak mampu dibunuh oleh pestisida. Ya, bahkan satu ember itu dimasukkan pestisida lalu dimasukkan ulat di sana, ya ulatnya berenang-renang asiknya gitu kan, tidak mati. Maka pestisida paling jos ya merek jempol gitu, ini dipenceti satu-satu baru mati gitu. Ini karena resistensi sebenarnya. Mutasi, kita pernah bicara mutasi, jelas terjadi perubahan di sana secara genetik menyebabkan perubahan organisme dan juga populasi. Rekombinasi dan seleksi. Seleksi sangat efektif terhadap rekombinasi gen pada organisme yang melakukan perkawinan silang. Seleksi merupakan faktor pengarah, pembatas, dan penstabil terhadap rekombinasi. Ingat ya bagaimana rekombinasi gen itu. Ada susunan kemudian gen baru. Spesiasi. Spesiasi, ingat definisi spesies teman-teman, materi kelas 10 dulu, apa itu spesies ya. Nah ternyata ini bisa, proses ini itu bisa memunculkan spesies baru di sana. Ketika virus corona itu mengalami mutasi, variannya sudah berubah-ubah semacam itu, karena diburu dalam tanda petik dan dia bisa survive, maka bisa memunculkan jenis-jenis virus baru. Bakteri-bakteri yang tidak mempan dengan antibiotik itu, karena kita nggak disiplin mengkonsumsi antibiotik sampai habis itu, bisa memunculkan bakteri-bakteri dalam tanda petik monster begitu kan. Itu spesies baru di situ. Disebabkan karena poliploid kemarin, ingat bagaimana pasangan kromosom itu poliploid, domestikasi itu artinya penjinaan. Harimau itu harusnya kan di hutan sana, tapi ketika dijinakkan masuk ke rumah ya dia nggak bisa berburu, dia ya malah nggak bisa kemudian mengejar mangsa, malah dia diajari naik sepeda misalnya gitu kan. Nah ini kan proses domestikasi, isolasi atau kemudian diisolasi itu disendirikan, terisolasi karena geografis, lokasi tempat, terisolasi karena ekologi, isolasi karena musim yang berbeda, karena tingkah laku, perkawinan, cara perkawinan yang berbeda dan sebagainya. Inilah yang memunculkan kemudian spesies-spesies baru itu. Kemudian petunjuk evolusi, Anda bisa membaca juga banyak referensi di sana. Petunjuk evolusi itu yang membuktikan apa? Adanya variasi individu dalam satu keturunan. Walaupun dalam satu populasi yang sama, tapi kemudian ternyata antar individu itu mempunyai variasi yang berbeda. Lalu ada homologi, bentuk asal sama tapi fungsi berbeda pada organ tubuh. Ya, homologi pada strukturnya, struktur pada bat wing, pada sayap kelelawar itu ternyata mempunyai kemiripan dengan manusia, lengan pada manusia. Ya, pada kaki tikus misalnya itu mempunyai struktur mirip semacam itu. Itulah homologi. Ya, inilah bentuk-bentuk atau bukti-bukti dari evolusi. Embriologi ternyata pada struktur awal embrio itu mempunyai bentuk yang mirip. Ya, bentuk-bentuk yang mirip semacam itu, entah itu fish, ikan, reptil, kelompok burung maupun manusia, itu bentuknya yang semacam itu. Fosil jelas, fosil itu nanti akan membuktikan bagaimana evolusi atau perubahan yang terjadi secara gradual dan lama begitu kan.
Oke, ini teorinya bahwa evolusi itu kalau teori yang lama itu dikatakan ya simpel ke kompleksnya ya fish ikan ini kemudian berkembang cara strukturnya bisa menjadi kemudian struktur yang lebih kompleks di sana. Tapi kalau teori modernnya kan sebenarnya ini sebagai cabang-cabangnya begitu kan, ada garis pokok, ciri-ciri pokok di sana, tapi kemudian ikan itu memiliki kesamaan juga dengan manusia struktur tertentunya. Amfibi mempunyai kesamaan juga dengan manusia pada struktur tertentunya. Reptil, aves misalnya itu punya struktur kesamaan juga. Nah ini sekali lagi evolusi bukan perubahan kera menjadi manusia lalu menjadi babi, bukan di sana. Nah terakhir tentang teori asal usul kehidupan. Ini sebuah proses, ini sebuah teori sejak orang mengenal alam ini. Yang pertama teori abiogenesis, generasi spontan. Ya bahwa awal mula dikatakan ketika organisme itu munculnya dari benda mati. Di lumpur itu tiba-tiba muncul ikan. Oh berarti ikan itu berasal dari lumpur itu kan. Nah semacam itu. Ini teori abiogenesis. Teori biogenesis ya makhluk hidup ya berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Ini di SMP pernah Anda pelajari. Teori biologi modern, evolusi kimia. Ya anorganik menjadi organik. Maka struktur tubuh manusia itu kan tersusun dari material-material organik. Itu didapat dari mana? Dari anorganik gitu kan. Ini sekali lagi teori. Ini eksperimen ya. Ini eksperimen ketika ada air kaldu ayam di sana, terus ditutup di sana, dibiarkan di sana gitu kan. Panaskan di situ, dipanaskan itu artinya disterilkan biar mikroorganisme mati, lalu dibiarkan di sana di botol. Lalu few days later, beberapa waktu kemudian ternyata di sana muncul mikroorganisme. Waktu itu mengatakan, oh berarti mikroorganisme itu berasal dari kaldu. Kenapa? Karena sudah dipanaskan mati semua kok tiba-tiba muncul gitu kan. Nah lalu kemudian di counter dengan teori semacam ini kan. Ini sangat populer sekali, daging masukkan dalam wadah begitu. Terus ada yang ditutup rapat, ada yang dibiarkan terbuka, ada yang ditutup dengan kain kasa, bolong-bolong kecil itu. Nah ternyata yang ditutup rapat ya nggak muncul apa-apa dari daging. Ketika dibiarkan terbuka ya ternyata banyak belatung di sana. Ketika ditutup dengan kain kasa ternyata belatungnya di atas. Intinya apa? Belatung itu muncul bukan dari daging, tapi dari lalat. Ya, di situ. Ini cara berpikir waktu itu semacam itu. Maka ini untuk mengcounter bahwa organisme berasal dari benda mati. Ini juga Lazarus Palansani sini. Silakan Anda baca lebih lanjut ya. Teori-teori ini untuk membuktikan asal usul kehidupan. Ini masih sama bagaimana teori itu dikembangkan oleh Louis Pasteur. Lalu dia terkenal dengan teorinya omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, omne vivum ex vivo. Ya, bahwa kehidupan berasal dari telur, telur itu berasal dari kehidupan, kehidupan itu ya berasal dari kehidupan yang sebelumnya. Begitu. Nah, teori evolusi kimia ini Harold Urey, Stanley Miller dan Oparin, dia membuat perangkat semacam ini lalu diberikan energi listrik yang tinggi. Ini kan simulasi angkasa sana. Itu lalu terkena material petir di sana. Lalu ternyata kalau dilihat materi-materi awal itu kena petir itu ternyata ketika dikondensasi diturunkan itu menjadi protein-protein. Ya, menjadi protein itu CH4, H2O, NH3, CO2 itu ternyata kemudian menjadi protein-protein. Proteinnya semacam apa ini teman-teman? Ternyata akhirnya setelah dikondensasi didinginkan mempunyai ada isoserin, ada
kemudian glisin, alanin, lalu kemudian treonin, aspartat dan sebagainya. Ini dihasilkan dari mana? Dari tadi ya materi-materi anorganik yang kena petir itu tadi, energi tinggi itu tadi menghasilkan kemudian protein-protein ini. Ya, ini teorinya semacam itu. Nah, lalu kemudian Oparin ini menyatakan bahwa suatu ketika atmosfer bumi kaya dengan metana, CH4, uap air H2O, amonia dan CO2 dan hidrogen, tetapi tidak memiliki oksigen. Nah, panas dari berbagai sumber energi menyebabkan senyawa semak tersebut bereaksi membentuk senyawa organik. Nah, ini dikatakan di sana kemudian disebut sebagai primordial soup itu. Nah, ini teori-teorinya. Artinya bagaimana sebenarnya proses ini berlangsung, bagaimana kemudian kehidupan ini tersusun dari berbagai struktur seperti apa. Ya, maka sekali lagi ini bukan kemudian kadang orang bicara evolusi itu bicara ateis, tidak percaya Tuhan, bukan semacam itu. Ini kan teori-teori bagaimana proses kehidupan itu sebenarnya, melihat yang sudah jadi lalu kemudian dilihat lebih lanjut bagaimana atau prosesnya. Tidak ada yang menuliskan bahwa menentang Tuhan semacam itu, tentu tidak seperti itu. Ya, ini pun protein-protein yang dibentuk itu ada di dalam manusia, tapi kan juga tidak kemudian memunculkan manusia setelah kena petir lalu menghasilkan manusia, menghasilkan katak, menghasilkan ayam, begitu kan juga tidak. Tapi ternyata penyusun tubuh manusia itu ada, bisa dihasilkan dengan cara semacam itu. Ya, begitu teman-teman. Maka terima kasih. Sekali lagi kita bicara evolusi itu bicara konteks, bicara bagaimana cara berpikir. Ya, cara berpikir bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Bicara konteks tentu apa toh yang melatar belakangi sehingga muncul teori semacam itu. Begitu tentang evolusi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitas, selalu sehat dan yang penting bahagia. Terima kasih teman-teman atas waktunya.